Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Ramadana, NIM 195060701111018, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya. Saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Dampak Virus Corona terhadap Pengangguran di Indonesia. Pertama yang akan saya bahas adalah pendahuluan. Wabah virus corona diperkirakan muncul pada bulan Desember 2019 di kota Wuhan, Cina. Dalam selang waktu tertentu, virus ini telah menyebar ke seluruh dunia. Penularan virus corona sebagian besar disebabkan oleh kontak fisik secara langsung dengan penderita yang positif terhadap virus corona. Penularan dapat melalui bersin dan batuk yang dapat menyerang paru-paru. Orang yang paling rentan terkena virus ini adalah orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Sampai saat ini, penyebaran virus corona sudah mencapai lebih dari 200 negara di dunia. Penelitian terkait virus corona ini masih sedikit, maka diperlukan informasi yang lebih banyak tentang tenaga medis, perawatan, pengobatan, maupun informasi lainnya terkait penyakit virus corona. Virus ini tidak hanya menyebabkan tingginya angka kematian di seluruh dunia, tetapi juga menyebabkan kemerosotan ekonomi yang perlahan-lahan membunuh negara-negara di seluruh dunia. Dapat dilihat perusahaan di seluruh dunia, terlepas dari ukurannya perusahaan besar atau perusahaan kecil yang bergantung pada input dari Cina, telah mulai mengalami gangguan dalam produksi. Begitupun di Indonesia, banyak perusahaan dan pabrik yang bahan baku dan produknya bergantung ekspor dan impor di beberapa negara ikut terkena dampaknya. Pilihan merumahkan dan melakukan PHK pada karyawan pun terpaksa dilakukan perusahaan skala kecil maupun besar. Hal ini menimbulkan peningkatan angka pengangguran yang cukup signifikan. Kedua, saya akan membahas tentang pembahasan. Menurut World Population Datasheet 2015, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Saat ini di Indonesia sudah terkonfirmasi lebih dari 17.000 kasus dengan lebih dari 12.000 orang terkena positif corona, 3.009 orang sembuh, dan meninggal 1.000 jiwa. Jika pandemi ini terus meningkat, maka banyak orang terancam ekonomi mereka dan sisi sosial mereka. Banyak perusahaan, pabrik, toko, dan kantor yang terpaksa menutup usaha mereka untuk mencegah penularan pandemik ini. Pertama, pada sektor industri. Dampak virus corona bagi perekonomian di sektor industri memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Perusahaan manufaktur normalnya dapat menggenjot industri karena menaiknya permintaan masyarakat. Namun, sekarang perusahaan manufaktur sedang berada dalam tekanan yang sangat besar karena ketergantungan pada rantai pasokan global terutama Cina sangat kuat sehingga menghambat proses produksi. Selain itu, hasil akhir proses manufaktur juga akan mengalami penurunan ekspor karena penurunan permintaan dari luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada industri perfilman tanah air yang beberapa tahun terakhir sedang mengalami lonjakan yang positif. Namun saat ini, industri film dalam negeri harus merasakan dampaknya dengan menutup bioskop di seluruh daerah. Tidak hanya mengenai kru dan pemutaran film, namun juga dalam hal penjadwalan. Sejumlah judul film yang seharusnya tayang pada Maret hingga Mei harus mundur penayangannya hingga waktu yang belum ditentukan dan menunggu sampai keadaan pulih kembali. Hal tersebut akan mengakibatkan penumpukan jadwal film yang bisa berdampak terhadap durasi penayangan di bioskop dan akhirnya ke penjualan tiket yang mahal. Yang kedua pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi di seluruh negara. Sektor pariwisata di Indonesia sekarang sedang mengalami penurunan sehingga daya beli menurun secara drastis karena berkurangnya turis baik lokal maupun mancanegara. Lumpuhnya sektor pariwisata menyebabkan pengangguran semakin bertambah karena pariwisata merupakan salah satu wadah yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tempat wisata maupun masyarakat dari luar. PHK dan peningkatan angka pengangguran. Penyebaran virus corona yang luas dan cepat membuat pemerintah menerapkan social distancing. Pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, restoran tidak menerima makanan dan minum di tempat, dan sebagainya. Akibatnya, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga pengangguran di Indonesia akan mengalami kenaikan. Peningkatan angka pengangguran yang makin tinggi dapat menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan yang meningkat dan tidak adanya lapangan pekerjaan bisa timbul masalah lain yang lebih besar yaitu kelaparan. Kelaparan jika tidak
tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan masalah yang lebih serius lagi, yaitu penjarahan dan kriminalitas. Penjarahan dan kriminalitas terjadi di saat tidak ada cara lain yang dapat seseorang lakukan untuk memenuhi kebutuhannya agar tetap hidup. Oleh karena itu, peran, upaya, dan kebijakan dari pemerintah yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satu upaya yang pemerintah lakukan saat ini adalah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dengan upaya ini, pemerintah berharap dapat memperlambat laju penyebaran virus corona dan semua keadaan kembali seperti semula. Peran pemerintah. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini untuk pencegahan dan penanganan virus corona di Indonesia yang pertama adalah pemerintah Indonesia telah membentuk tim gerak cepat atau TGC di bandara, pelabuhan, pos lintas batas darat negara atau PLBDN. Tim bertugas melakukan pengawasan alat angkut, orang, barang, dan lingkungan di pintu masuk negara. Yang kedua, pemerintah telah melakukan pemeriksaan kesehatan di bandar udara, di darat, dan pelabuhan dengan menggunakan alat pemindai suhu tubuh. Yang ketiga, Kementerian Kesehatan juga telah menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan. Yang keempat, Kementerian Kesehatan telah mengembangkan kesiapsiagaan seperti mencuci tangan dan menjauhi orang-orang yang sakit. Yang kelima, pemerintah juga memberikan bantuan pada sektor ekonomi, yaitu melalui program Kartu Prakerja. Selain langkah dan upaya yang telah dilakukan pemerintah, juga memiliki beberapa kebijakan terkait pandemi COVID-19 diantaranya. Yang pertama, social distancing atau pembatasan sosial. Tujuan dari pembatasan sosial adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang yang terinfeksi dan orang yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit. Yang kedua, subsidi listrik merupakan kebijakan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah pandemi virus corona. Kebijakan ini diperuntukkan bagi rakyat miskin. Yang ketiga, belajar di rumah. Kementerian Pendidikan memberikan sejumlah acuan untuk pelaksanaan belajar dari rumah selama masa pandemi ini. Untuk menunjang proses kegiatan belajar dari rumah ini, Kemendikbud sudah melakukan kerjasama dengan beberapa provider telekomunikasi seperti Indosat, Telkomsel, dan XL untuk memberikan kuota edukasi untuk mengakses aplikasi ataupun website belajar. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah penutup. Penutup di sini meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari artikel ilmiah saya adalah di tengah risiko kesehatan masyarakat yang ditimbulkan virus corona kepada dunia, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Kelompok yang paling rentan terhadap virus ini adalah mereka yang memiliki pertahanan kekebalan tubuh yang rendah, seperti orang tua dan juga anak-anak yang sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk secara sempurna. Virus ini tidak hanya menyebabkan tingginya angka kematian di seluruh dunia, tetapi juga menyebabkan kemerosotan ekonomi. Pengangguran di Indonesia yang menurun dalam beberapa tahun terakhir akan mengalami kenaikan yang begitu tinggi. Oleh karena itu, peran, upaya, dan kebijakan dari pemerintah diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saran, masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengikuti segala arahan pemerintah dan menjaga pola hidup yang sehat dengan harapan memulihkan kembali keadaan seperti sedia kala. Sekian presentasi artikel ilmiah saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.